Nusantara ini. Oke ya. Di pertemuan kali ini saya akan bahas untuk yang kemarin di part 1 kemarin, yaitu masih di materi kepariwisataan ya. Ya mungkin buat teman-teman yang bisa materi ini bisa share ke teman-teman yang lain yang belum bisa. Oke, semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita mulai dari slide yang pertama di sini. Oke, di sini ada untuk kebutuhan wisatawan ya. Oke, di mana dalam suatu event kebutuhan wisatawan itu pasti perlu dan sangat perlu dibutuhkan. Yang pertama di sini ada untuk kebutuhan fisik ya. Oke. Yang kedua di sini ada untuk kebutuhan untuk santai dan bersenang-senang. Yang ketiga di sini ada untuk kebutuhan dihargai dan diperhatikan. Selanjutnya di sini ada untuk kebutuhan melihat, mendengar dan merasakan. Yang selanjutnya di sini ada untuk kebutuhan yang bersifat curiosity atau keingintahuan. Untuk yang keenam di sini ada untuk kebutuhan berbelanja, dan yang terakhir di sini ada untuk kebutuhan mengambil foto ya. Biasanya di sini untuk wisatawan entah itu dari domestik atau mancanegara pastilah akan dipertemukan dengan suatu kebutuhan ya teman-temannya semua ya. Oke, oke, next untuk di slide selanjutnya di sini ada untuk profil wisatawan ya. Di sini untuk profil wisatawan di sini saya terapkan untuk ada nama ya di sini ya. Ada nama di sini, ada asal atau kebangsaan, ada usia, ada status dan lain-lainnya. Di sini perlu kalian ingat ya, dimana dalam profil wisatawan di sini ada 5 ya, ada 5 profil untuk wisatawan ya. Ada nama, ada asal atau kebangsaan, ada usia, ada status dan lain-lain. Oke, untuk di slide selanjutnya di sini ada untuk manfaat mengetahui profil wisatawan ya. Di sini ada saya bongkar 3 di sini ya. Di sini ada untuk manfaat mengetahui profil wisatawan ya. Yang pertama di sini ada untuk mengetahui motivasi dan daya tarik yang diinginkan wisatawan. Yang kedua ada untuk menentukan fasilitas dan cara pelayanan. Dan yang ketiga di sini ada untuk menetapkan kebijakan promosi. Itu ada untuk 3 manfaat mengetahui profil wisatawan. Oke, untuk next selanjutnya di sini ada untuk pola pengeluaran wisatawan ya. Di sini adanya pola pengeluaran wisatawan. Kadang-kadang orang-orang bertanya untuk pola pengeluarannya wisatawan itu apa sih? Pengertiannya apa sih ya? Di sini saya akan terapkan sedikit ininya dari teman-teman bisa tahu ya. Untuk pola pengeluaran wisatawan adalah rancangan yang dibuat dan direncanakan oleh wisatawan saat berkunjung di daerah tujuan wisata atau DTW di sini ya, yang meliputi semua kebutuhan wisatawan selama berlibur ya. Contohnya seperti ada akomodasi, ada transportasi juga ya. Terus juga ada untuk restoran, ada untuk objek dan data wisata cenderamata dan lain-lainnya. Jadinya di sini untuk pola pengeluaran wisatawan adalah untuk pengertiannya adalah rancangan yang dibuat atau direncanakan oleh wisatawan. Jadinya si wisatawan itu dia mempunyai planning atau rencana gimana dan bagaimana dia mau berwisata. Oke, sampai di sini untuk slide di sini sudah paham ya. Nanti misal mungkin belum paham, nanti bisa oret-oret di kolom komentar ya. Oke, next di sini ada untuk manfaat menghitung pola pengeluaran wisatawan ya. Di sini terbagi menjadi 2 ya. Ini untuk yang di slide ini ada bagi negara yang dikunjungi sebagai berikut ya. Ini adalah manfaat menghitung pola pengeluaran wisatawan. Yang pertama, bagi negara yang dikunjungi ada sebagai berikut. Di sini untuk mengetahui seberapa besar devisa yang diperoleh dari industri pariwisata tersebut ya. Yang kedua di sini ada untuk menyediakan sarana usaha yang belum tersedia berdasarkan perhitungan pola pengeluaran.
Next, yang ketiga di sini ada untuk membangun sarana pariwisata sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Dan yang keempat di sini ada untuk mengetahui pasar yang tepat untuk menjual kegiatan pariwisata. Next di sini yang kedua di sini ada untuk bagi wisatawan yang datang. Jadinya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi ada bagi negara yang dikunjungi. Terus di sini adalah bagi wisatawan yang datang. Ada sebagai berikut, yaitu pengeluaran selama liburan menjadi lebih terencana. Yang kedua, setiap pos pengeluaran terencana dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, dapat memperkirakan anggaran pengeluaran sebelum kegiatan wisata tersebut berakhir. Ya. Jadinya di slide yang ini untuk bagi wisatawan yang datang, yaitu pengeluaran selama liburan menjadi lebih terencana. Ya. Jadinya semisal dari wisatawan itu pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Dari A sampai Z mau dibeli silahkan. Jadinya di situ ada untuk pasti ada range-nya ya, ada perinciannya. Dia mau beli ini. Terus yang kedua di sini ada setiap pos pengeluaran terencana dengan baik. Jadinya setiap misal mungkin mau di objek wisata ini dia mau beli ini. Setiap kita berkunjung ke destinasi ini nanti pengeluarannya ini. Semakin terarah seperti itu. Dan di sini yang ketiga di sini ada untuk dapat memperkirakan anggaran pengeluaran sebelum kegiatan wisata tersebut berakhir. Jadinya si wisatawan tersebut bisa mengira-ngira anggarannya berapa sih yang diperlukan dari awal sampai akhir pemberangkatannya, seperti itu kurang lebihnya. Jadinya untuk anggaran semuanya nanti bisa di maintain sendiri per person. Oke. Untuk di slide selanjutnya di sini ada untuk jenis-jenis wisata. Ya, di sini ada pengelompokannya untuk jenis-jenis wisata. Ini saya jelaskan ada beberapa di sini. Semoga nanti dari teman-teman, misal mungkin kurang paham, nanti bisa word di kolom komentar. Ya, nanti kita ulas bareng-bareng. Ya. Yang pertama di sini ada untuk wisata budaya. Ya. Wisata budaya di sini untuk kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Terus jadinya di sini untuk wisata budaya ya. Jadinya untuk wisata budaya di sini dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, untuk mempelajari daya tarik budaya tersebut ya. Jadinya di sini misal mungkin dari mungkin dari Magelang, kita ke Solo, kita pengen untuk daya tarik di Solo itu apa sih? Daya tarik di Jogja apa sih dan sebagainya. Jadinya kita di sini untuk mempelajari daya tarik tersebut. Oke, next di sini ada untuk wisata sejarah. Yang kedua di sini ada untuk wisata sejarah, yaitu wisata yang tidak kalah menarik dengan wisata alam. Ini banyak orang untuk memilih melakukan wisata sejarah untuk menambah pengetahuan mereka mengenai peninggalan sejarah yang ada. Ya, jadinya di sini contoh, mungkin kita kayak wisata sejarah di sini kita kayak ke Candi Borobudur, mungkin ke Lawang Sewu, ataupun mungkin ke Gereja Belduk dan lain sebagainya. Yang intinya di sini ada sejarahnya dari awal seperti apa. Nanti bisa semisal mungkin dari teman-teman mungkin kurang tahu, nanti bisa ke sananya, nanti bisa ketemu sama guide-nya yang ada di sana. Kita bisa tanya-tanya sejarahnya seperti apa sih. Yaitu yang dinamakan untuk wisata sejarah. Next di sini ada untuk wisata Buga. Wisata Buga adalah wisata yang menawarkan keunikan dan kekhasan kuliner ya, yang dimiliki oleh daerah atau negara. Contoh di sini ada untuk berbagai macam makanan khas suatu daerah ya. Kayak mungkin di Jogja ada gudeg, mungkin
Di Betawi ada kerak telur, mungkin kalau di Semarang ada lumpia, terus ada ya macam-macam. Itu wisata untuk menawarkan keunikan dan kekhasan kuliner ya, jadinya untuk wisata budaya. Intinya Anda bisa menggarisbawahi untuk wisata boga itu menawarkan untuk khas kuliner daerah tersebut. Oke ya. Yang selanjutnya di sini ada untuk wisata belanja. Untuk wisata belanja adalah wisata yang menawarkan fasilitas belanja dapat berupa kerajinan khas daerah tertentu, ada teknologi modern, fashion dan lain sebagainya. Untuk contohnya di sini ada untuk pasar seni, ada mall, ada traditional market dan lain-lain. Jadinya di sini untuk wisata belanja adalah wisata yang menawarkan fasilitas belanja dapat berupa kerajinan khas daerah tertentu ya di situ. Oke, next di sini ada untuk wisata pertanian ya. Buat teman-teman yang mungkin senang dengan bercocok tanam dan lain sebagainya, nanti di sini saya akan ulas sedikit demi sedikit mengenai untuk jenis-jenis wisatanya. Yang kelima di sini ada untuk wisata pertanian, yaitu menawarkan kegiatan pertanian yang berupa bercocok tanam, menanam hasil perkebunan, menikmati pemandangan alam dan lain sebagainya. Sebagai contoh di sini saya akan memberikan sedikit contoh ya, kayak perkebunan stroberi, ada perkebunan apel, ada tanaman buah dan lain-lain. Jadinya di sini kayak mungkin kita ada di Malang ya, kita mungkin petik apel ya di situ, semacam itu. Terus di sana lagi mungkin ada petik tomat, ada petik stroberi, ada petik apa seperti itu. Jadinya untuk pertanian seperti itu. Jadi semisal mungkin dari kayak anak-anak mungkin outbound kayak anak itu biasanya kita latih daya motoriknya, mungkin kayak kita membajak sawah, kita bercocok tanam dan sebagainya lain sebagainya. Itu untuk wisata pertanian. Oke, next itu yang terakhir di sini ada untuk wisata kelana. Di sini ada wisata kelana, yaitu menawarkan kegiatan petualangan yang dapat dilakukan wisatawan di daerah tujuan wisata. Di sini untuk contohnya saya menuliskan di sini ada hiking, ada surfing, ada para layang dan lain sebagainya. Ya, jadinya di sini untuk menawarkan kegiatan petualangan ya, yang dapat dilakukan wisatawan di daerah tujuan wisata ya. Kayak ngecamp ya, kayak mungkin anak-anak zaman sekarang ngecamp di gunung mana ataupun mungkin di villa mana, juga ada hiking juga ya. Terus ada surfing ya. Surfing, tahu kan surfing ya, pokoknya siang deh kalau misalnya mungkin kita surfing ya. Ada para layang ya, terbangnya seperti itu ya. Jadinya kita juga memacu adrenalin kita, melatih kita bagaimana kita untuk survive, bagaimana kita untuk melatih nyali kita di situ ya. Oke, mungkin untuk jenis-jenisnya di wisata di sini teman-teman bisa tahu ya, bisa paham ya. Misal mungkin belum begitu paham dan mungkin belum mengerti dan pengen bertanya-tanya, bisa aja nanti coret-coret di kolom komentar. Oke. Sampai di sini mungkin tutorial dari saya yang ada di bab kedua di sini. Mungkin nanti misal mungkin ada waktu nanti saya akan ulas di bab selanjutnya ya, masih di tema kepariwisataan untuk kelas 10 ya. Mungkin nanti saya selingin untuk yang di kelas 11 dan kelas 12 di sini. Oke. Semoga tutorial ini mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Maaf kalau ada salah-salah kata saya dalam penyampaian. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian semua yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di manapun Anda berada ya. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Semoga rezeki kita berlimpah dan berlimpah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.